Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Trince Jelita dengan NIM 2101060050. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Kimia. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai larutan. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari larutan itu sendiri. Jadi larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih, di mana zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Di sini ada jenis-jenis larutan. Yang pertama larutan elektrolit, yang kedua larutan non-elektrolit. Yang pertama itu larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit merupakan larutan yang zatnya dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Nah, larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik disebabkan adanya muatan yang bergerak. Nah, muatan tersebut dihasilkan dari ion-ion yang dihasilkan molekul dalam larutan tersebut. Yang kedua, larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena zat-zat tersebut tetap berwujud molekul netral yang tidak bermuatan. Kemudian pada larutan elektrolit ini terbagi atas dua. Yang pertama itu elektrolit kuat, yang kedua elektrolit lemah. Dikatakan elektrolit kuat karena memiliki daya hantar listrik yang baik meskipun pada konsentrasi yang rendah. Sedangkan elektrolit lemah yaitu daya hantar listriknya kurang baik meskipun pada konsentrasi yang tinggi. Di sini juga ada contoh soal, yaitu bagaimana setiap zat berikut terurai jika dilarutkan ke dalam air. Di mana yang pertama ada MgCl2, yang kedua H2SO4, yang ketiga CH3COOH. Penyelesaian yang pertama MgCl2. MgCl2 adalah garam yang merupakan elektrolit kuat, di mana jika dilarutkan dalam air akan terurai sempurna menjadi MgCl2 solid ditambah dengan H2O liquid menghasilkan Mg2+ dalam larutan tambah 2Cl- dalam larutan. Yang kedua H2SO4. H2SO4 adalah asam kuat yang merupakan elektrolit kuat, di mana jika dilarutkan ke dalam air akan terurai sempurna menjadi H2SO4 liquid ditambah H2O liquid menghasilkan 2H+ dalam larutan ditambah SO4 2- dalam larutan. Yang ketiga CH3COOH. CH3COOH merupakan asam lemah yang merupakan elektrolit lemah, di mana jika dilarutkan ke dalam air akan terurai sebagian menjadi CH3COOH liquid ditambah H2O liquid menghasilkan CH3COO- dalam larutan ditambah H+ dalam larutan. Nah, di sini juga ada komposisi larutan. Yang pertama ada fraksi mol atau dinamakan dengan X. Nah, fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol salah satu komponen dalam larutan dengan jumlah mol total. Nah, fraksi mol di sini diberi simbol X dengan rumus Xi sama dengan Ni dibagi N, di mana
Xi menyatakan fraksi mol, sedangkan Ni menyatakan jumlah mol salah satu komponen dalam larutan dibagi N sama dengan jumlah mol total. Yang berikut kemolaran. Konsentrasi molar atau molaritas dari suatu larutan dapat didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut setiap 1 liter larutan. Molaritas diberi simbol M dan dinyatakan dalam rumus Ci sama dengan Ni dibagi dengan V, di mana Ci di sini menyatakan kemolaran, Ni sama dengan mol zat terlarut setiap 1 liter larutan dibagi dengan V di sini volume. Yang ketiga ada kemolalan. Konsentrasi molal atau molalitas dapat didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut setiap kilogram pelarut. Konsentrasi molar diberi simbol M kecil dan dinyatakan dengan rumus Mb yang menyatakan molalitas sama dengan Nb dibagi Wa sama dengan Nb per Na dikali Ma. Yang berikut persen massa. Nah, persen massa di sini merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan perbandingan massa salah satu komponen dalam larutan terhadap jumlah total dikalikan 100%. Nah, persen massa zat terlarut B dalam larutan dapat dinyatakan dengan rumus persen massa B sama dengan Wb per W kali 100%, di mana Wb ini perbandingan massa salah satu komponen dikali dengan 100%. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.